البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Syekh Abdul Khalid As-Sabahullah, kemarin kita sudah mengambil hadis seputar sifat atau tata cara tayammum. Sifat tayammum yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadisnya tidak terlalu panjang, mudah dihafal juga. Barakallahu fiikum. Tafadhal. Tafadhal. Ayo, na'am, ahsanta, barakallahu fiikum. Tafadhal. Darbatan. Ayo, na'am. Tafadhal. Ayo, tafadhal. Ayo, na'am, barakallahu fiikum. Tafadhal. Sudah siap antum? Ayo, tafadhal. Kama tamarragha. Kama tamarragha yang benar. Al tamarragha sini keliru ini ya. Tamarragha. Ayo ulangi. Apa? Bukan ini tamarragha ini fi'il madhi ini. Apa? Naam, tafadhal.
Fadzakartu dzalika lahu. Apa? Wa na'am, tafadhal. Siap? Tafadhal. Naam, tafadhal. Summa Summa ada itu. Darbatan. Summa masaha ashimal. Ayo, naam, tafadhal. Ayo, naam, tafadhal. Pak Jenab tu. Naam, barakallahu fikum. Tafadhal. Tafadhal, tafadhal. Naam, barakallahu fikum. Tafadhal.
Antakuna biyadaika. Antakuna biyadaika. Naam, barakallahu fikum, tafadhal. Falam ajdil. Summa tamaraqtu. Tamaraqtu apa? Tamaraqtu. Apa? Na'am, barakallahu fikum, tafadhal. Na'am, tafadhal. Fa'znabtu. Falam antakula wadh-dhahira. Naam, tafadhal. Belum. Bagus. Berarti kita lanjutkan, barakallahu fiikum, hadis yang selanjutnya yaitu hadis mengenai sifat tata cara mandi janabah. Yang mana sudah kita lewati mandi janabah, nah barakallahu fiikum, itu ada dua cara. Mandi janabah yang sifatnya yujzi, perhatikan baik-baik. Kemudian juga mandi janabah yang sifatnya sunnah. Yujzi itu mandi seperti mandi biasa, semuanya diguyur, cuman beda niatnya, itu sah-sah saja. Paham ya? Tapi kalau mandi janabah yang sifatnya sunnah itu ada aturannya, ada tata caranya. Ada aturannya, ada tata caranya. Kita lihat, qala al-mu'allifu asbahullah, perhatikan baik-baik ya. Sifatu ghusl janabah, sifat mandi janabah. Sudah kita lewati pembahasannya. Mandi janabah, nah barakallahu fikum, disyariatkan karena dua sebab. Disyariatkan karena dua sebab. Sebab pertama,
karena berhubungan badan suami istri atau yang semisalnya. Kemudian sebab yang kedua adalah mimpi basah, ihtilam. Ini dihafalkan. Ya, dihafalkan karena sering muncul biar nanti tahu dan paham. Nah, barakallahu fiikum bahwasannya mandi janabah itu disyariatkan manakala ada dua sebab tadi itu. Pertama, sebabnya karena jima, berhubungan badan. Yang kedua karena ihtilam, mimpi basah. Tata caranya bagaimana? Yang sesuai dengan as-sunnah. Kita lihat di sini. Atau sebelum kita masuki sebagai gambaran, kalau mimpi basah disyaratkan dia harus melihat air mani di situ, baik basah maupun kering. Karena sebagaimana dalam riwayat yang sahihah, yang saat itu Rasulullah ditanya oleh seorang wanita, "Ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Ya Rasulullah, apakah perempuan juga wajib mandi kalau mimpi basah? Apa kata Rasulullah SAW? Na'am idza ra'atil ma. Iya, kalau dia melihat air. Air di situ maksudnya adalah air mani. Paham ya? Syaratnya kalau ihtilam dia wajib mandi kalau melihat air mani. Bekas mau basah atau kering, yang jelas dia melihat wajib mandi. Tapi kalau dia ihtilam mimpi basah tapi ternyata ketika bangun kering, enggak ada bekas wala syai', enggak wajib mandi. Paham? Bedanya dengan jima'. Kalau jima' disebutkan dalam hadis yang sahih, idza jalasa baina syu'abihal arba' faqad wajaba al-ghusl wa illam yunzil. Artinya apa? Apabila orang sudah berhubungan badan berjima', maka wajib mandi walaupun tidak keluar air mani. Paham ya? Itu gambaran globalnya perlu diperhatikan biar antum bisa bedakan antara mandi janabah sebabnya karena jima' dan mandi janabah sebabnya karena ihtilam. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ihtasala min al-janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi. Semak baik-baik hadisnya ini ya, ini hadis berkaitan masalah mandi janabah yang sifatnya sunnah. Jangan sampai antum gagal paham, perhatikan baik-baik. Aisyah ummul mukminin berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ihtasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi. Apabila beliau hendak mandi janabah, yabda'u, beliau memulai dengan apa? Fayaghsilu yadayhi, mencuci kedua tangannya dulu. Mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Tsumma yubrighu bi yaminihi 'ala shimalihi. Kemudian dia menuangkan air. Ingat-ingat, mencuci tangan dulu. Setelah itu menuangkan air dari tangan kanannya ke tangan kirinya. Fayaghsilu farjah, mencuci kemaluannya. Karena posisinya tangan kanan tadi kan menuangkan air ke tangan kirinya untuk mencuci kemaluannya. Paham? Karena mencuci kemaluan jangan pakai tangan kanan. Tangan kanan hanya mengambil gayung tadi itu. Paham ya? Tangan kiri yang berfungsi. Naam. Setelah membersihkan kemaluan apa? Summa yatawaddau, ingat-ingat, wudu. Kemudian berwudu. Tapi ingat-ingat, jangan langsung kakinya nanti. Wudu seperti wudu untuk sholat kecuali kaki. Kaki nanti, di akhir mandi nanti. Paham belum ini? Kemudian apa ini? Diingat-ingat ini ya caranya ya. Pertama kali tadi apa? Mencuci kedua tangan. Kedua, menuangkan air ke tangan kiri untuk mencuci kemaluannya. Jadi kalau globalnya pertama mencuci tangan, kedua mencuci kemaluan, ketiga wudu seperti wudunya apa? Tsumma yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Kemudian berwudu seperti halnya wudu untuk sholat. Paham? Nah, barakallahu fiikum, diingat-ingat nanti diurutkan caranya biar antum paham. Ini jangan sepelekan karena mandi sunnah ini ya bagus sekali kan sesuai dengan sunnah. Nah, setelah wudu seperti wudu untuk salat kecuali kaki ya, ingat-ingat kecuali kaki. Summa ya'khudul ma, kemudian ngambil air, fayudkhilu asabi'ahu, kemudian memasukkan jari jemarinya fi usul sya'r, di sela-sela rambut ini. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Nah, dimasukkan ke sini. Paham ya? Seperti itu. Untuk apa? Biar airnya itu benar-benar menyentuh basyarah itu kulit kepala. Digini-ginikan sela-sela gini. Nah, barakallahu fiikum, hatta idza ra'a qad istabra'a, sampai apabila dia sudah melihat air meresap di kepala semuanya, hafana ala ra'sihi salasa hafanat. Kemudian menyiramkan di atas kepalanya 3 kali siraman. 1, 2, 3.
Paham ya? Setelah itu apa? Summa afadha 'ala sa'ir jasad. Setelah itu baru menyiram semua badannya. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Yang terakhir, summa ghassala rijlai. Yang terakhir barulah dia setelah selesai, dia menyingkir. Menyingkir maksudnya itu agak di pinggir. Setelah itu cuci kakinya. Selesai. Perlu wudu lagi enggak? Enggak perlu. Kenapa? Karena hadas akbar sudah hilang, apalagi asghar. Paham belum ini? Ini mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah ya barakallahu fiikum. Adapun mandi yang idza itu sah-sah saja. Antum seperti mandi biasa gebyur semuanya, cuma niatnya berbeda. Itu sah sudah. Tapi kalau mandi sesuai dengan as-sunnah tadi itu. Anak urutkan ingat-ingat cara pertama mencuci kedua tangan. Pertama, kedua mencuci kemaluan. Ketiga memasukkan jari jemari ke air, kemudian apa? Diselah-selahkan ke rambut gini. Paham ya? Nah, wudu terlebih dahulu apa? Wudu dulu seperti wudu untuk salat. Paham ya? Setelah itu masukkan jari jemari dengan ke tempat air bejana atau gayung atau yang semisalnya. Kemudian apa? Nah, untuk menyela-nyela rambut tadi itu biar apa? Biar meresap ke basyarah itu kulit. Setelah nampak sudah meresap, baru apa? Menyiramkan ke kepala 3 kali siraman. Setelah itu baru mandi seperti biasanya. Yang terakhir apa? Mencuci kaki. Itu mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah. Yang seperti ini upayakan antum bisa merangkum sendiri ya, karena kalau dirangkum ya kadang mungkin taunya ya apa? Taunya mandi biasa. Memang mandi biasa itu sah saja, cuma niatnya berbeda. Disiram semuanya, sampoan, kemudian sabunan, semuanya tersirami, sah. Yang penting mandinya apa? Niatnya berbeda niatnya. Paham ya? Niat untuk mandi janabah. Tapi kalau sesuai dengan sunnah ini tadi. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama ngapain tadi? Mencuci kedua tangan. Kedua mencuci kemaluan. Ketiga wudu, seperti halnya wudu untuk salat. Yang keempat, nah barakallahu fikum, mengecelupkan jari jemari ke air tempat bejana atau yang semisalnya. Kemudian apa? Nah barakallahu fikum, dipakai untuk menyela-nyela rambut tadi itu. Benar-benar meresap di kulit kepala. Paham ya? Setelah itu baru apa? Baru dia menyiramkan ke kepalanya 3 kali siraman. Setelah itu baru mandi seperti biasanya, siram seluruh badannya. Yang terakhir wudu. Yang terakhir apa? Mencuci kaki, karena sambungan dari wudu yang pertama tadi itu. Muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaqun alaih. Insyaallah mafhum insyaallah ini ya. Abdurrahman mafhum? Alhamdulillah. Ayo, Ihsan. Ayo, nah, pahami baik-baik ini. Karena mandi janabah ini termasuk mandi yang bisa dikatakan hampir semuanya orang tertimpa. Perempuan aja ada yang janabah. Nah, kan gitu. Qala asy-syarihu asbahullah, perhatikan bawah itu. Al-ghuslu wa haqiqatuhu, hakikat ghusl itu apa? Hakikat mandi itu. Ghuslu jami'il a'dha, yaitu menyiram seluruh anggota badan, ma'a tamyizi ma lil ibadah amma lil 'adah binniyah. Bersamaan membedakan antara mandi untuk ibadah dari mandi untuk apa? Adat, kebiasaan. Orang mandi itu kan biasanya mandi. Antum biasa mandi enggak? Itu namanya adah, mandi biasa. Terbedakannya dengan niat. Binniyah kata beliau. Binniyah, terbedakannya dengan apa? Niat. Jadi kalau kita cuma mandi biasa gini kok enggak ada niat janabah, belum sah. Harus ada niatan untuk apa? Mandi janabah. Kalau cuma sekedar nyiram, sampoan, sabunan kemudian siram, kalau enggak ada niatan janabah belum sah. Paham ya? Karena apa? Mandi biasa juga seperti itu. Terbedakannya dengan apa tadi? Dengan niat. Terbedakannya dengan niatan. Intaha al-Fath. Nah, selesai penukilannya di dalam Al-Fath. Kalau tidak disebutkan karya siapa, kembali ke hukum asal karya siapa ini? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaih. Tapi kalau intaha min al-Fath Ibnu Rajab, berarti punya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimatullah alaih. Naam. Al-junub. Apa sih junub itu? Alladzi yajibu alaihi al-ghusl bil jima' wa khurujil mani. Penting ini. Junub. Nah, barakallahu fikum, yang mewajibkan orang itu untuk mandi sebabnya karena jima', berhubungan badan. Yang kedua karena keluar air mani. Keluar air mani mencakup apa? Ihtilam, mimpi basah tadi, atau perbuatan-perbuatan yang larang dalam Islam seperti apa? Nah, barakallahu fikum, mengeluarkan air mani dengan sendirinya misalkan. Paham ya? Nah, bahasanya misalkan onani atau yang semisalnya, itu juga secara syariat diharamkan ya.
Sampai-sampai Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i punya karya khusus tersendiri itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kitabnya tipis, bagus sekali. Intinya menjelaskan atau membantah pendapat Imam Syaukani rahmatullah alaihi yang membolehkan apa istimna. Istimna itu maksudnya mengeluarkan air mani dengan sendiri. Paham ya? Dibantah oleh Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullah alaihi dengan apa risalah yang tidak tebal, bagus sekali kitabnya itu. Nah, barakallahu fikum. Bulughul Muna kalau tidak salah itu ya, Bulughul Muna. Nanti dilihat lagi. Intinya ada bantahan mengenai apa? Orang-orang yang memperbolehkan istimna tadi. Hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan karena apa? Kalau keluar wajib mandi. Paham ya? Seperti itu. Baik laki-laki perempuan sama aja, enggak diperbolehkan ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Intaha An-Nihayah. Selesai penukilan dari kitab An-Nihayah. Karya siapa An-Nihayah? Antum? Ibnul Athir. Ibnul Athir. Jangan sampai tertukar. Kalau Al-Bidayah wa Nihayah karya siapa? Ibnu Katsir. Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, tapi kalau An-Nihayah karya Al-Imam Ibnul Athir. Naam. Kita lihat berikutnya. Istabra. Apa makna istabra? Ai awsala al-balal ila jami'i. Istabra itu maksudnya apa? Cairan-cairan tersebut, air-air tadi itu sudah sampai kepada seluruh anggotanya. Paham belum? Tadi itu kan apa? Disuruh apa? Mengecelupkan jari jemari ke air. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mengambil air apa? Mengambil air, kemudian setelah itu apa? Memasukkan jari jemari ke sela-sela rambut ini. Bukan masukkan ke air ya. Jadi mengambil air untuk disiramkan situ untuk apa? Menyela-nyela ke rambut biar air itu benar-benar sampai ke kulit kepala itu. Paham ya? Istabro'a mananya apa? Awsala al-balal ila jami'ih, ya kan? Jadi apa? Cairan-cairan dari air tadi itu mencapai pada seluruhnya. Terasa. Ini kalau rambutnya tipis ya. Kalau misalkan tebal perempuan ya semampunya. Paham ya? Kadang perempuan kan barakallahu fikum, rambutnya kan banyak itu ya, itu semampunya. Tapi kalau rambutnya tipis sebenarnya bisa ditempuh dengan cara yang seperti ini, inilah yang afdal. Sampai benar-benar meresap itu ya. Nah, kemudian apa di sini barakallahu fikum? Hafana. Apa makna hafana? Akhadal ma' bi yadayhi jami'an. Hafana itu mengambil air dengan kedua tangannya secara bersamaan. Mengambil air gini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, untuk apa? Untuk disiramkan ke seluruh badannya. Itu namanya hafana. Disebutkan di sini tadi kan berapa? 3 kali. 3 kali ya. 3 kali siraman. Itu untuk yang awal mulanya. Setelah itu baru apa? Summa afadha ala sa'ir jasadihi. Kemudian baru menyiramkan, menuangkan ke seluruh badannya. Faham maksudnya? Apakah dibatasi harus 3 saja? Boleh enggak sekarang mandi dengan cara yang apa namanya itu yang di atas itu? Ayo shower atau yang semisalnya itu ya. Apa Bang? Gitu ada ya. Nah, barakallahu fikum, apakah harus pakai gayung? Kita katakan boleh-boleh saja. Enggak masalah. Cuman kalau mau mempraktekkan yang seperti ini ya tentunya harus ada gayungnya ya enggak. Kemudian sifatnya bentuknya seperti ini, tapi pada asalnya yang jelas selama tata caranya sama itu bisa. Paham ya? Walaupun istilahnya barakallahu fikum tidak pakai gayung pun tidak masalah. Kan kita lewati ada yang ijza, yang sah-sah saja, ada yang apa? Yang sunnah. Naam. Intaha syarah Sahih Muslim. Al-ifadah as-sab. Al-ifadah mana as-sab? Yaitu menyiramkan, menuangkan, dituang, siram, mandi. Seperti mandi biasa itu ya. Nah, itu yang terakhir. Setelah antum menempuh tata cara urutan dari itu, mencuci tangan, mencuci kemaluan, wudu, kemudian apa? Barakallahu fikum, memasukkan air ke sela-sela rambut tadi itu biar sampai ke kulit kepala. Setelah itu baru apa? Baru menuangkan 3 kali tuangan. Setelah itu baru menyiramkan seluruh badannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat al-qadru al-mujzi' min al-ghusl ma yahsul bihi ta'mil badan 'ala al-wajhil mu'tabar. Batasan atau kadar mujzi', kadar yang sah. Suatu mandi dikatakan sah. Itu kadarnya berapa? Ma yahsul bihi ta'mil badan. Intinya yang menghasilkan semua badan itu tersirami. Berarti kalau antum langsung masuk ke kolam renang, sah atau tidak? Sah, karena semuanya terkena. Ya enggak? Bismillah misalkan, bisa, udah. Paham ya? Naam.
Al-wajhil mu'tabar, di atas sisi yang dianggap. Jadi benar-benar orang mandi itu kena semuanya. Sawa'un kana sa'an aw aqal, baik menggunakan air itu 1 sa'. Berapa? Berapa mud? 4 mud ya. Aw aqal atau kurang dari itu. Aw aksar atau lebih. Jadi tidak dibatasi harus 1 sa'. Cuman Rasulullah SAW disebutkan dalam berbagai macam hadis itu beliau sangat sedikit menggunakan air. Bukan berarti enggak mengenai seluruhnya ya. Maksudnya itu beliau sangat hemat. Ya, tidak terlalu berlebihan di dalam menggunakan air. Nah, barakallahu fikum. Jadi bukan batasannya, dalam artian kalaupun 1 sa' belum cukup ya lanjutkan enggak masalah. Bahkan lebih dari itu enggak masalah ya. Yang penting sama-sama bisa mengendalikan apa? Biar air tersebut tidak berlebih-lebihan. Naam. Intaha Nailul Autar. Nailul Autar itu karya Imam Syaukani. Kitab Nailul Autar karya siapa? Imam Asy-Syaukani rahimatullah alaih, kitab seputar fikih juga. Naam. Waqad ajma'al muslimuna 'ala wujubil ghusl 'ala ar-rajul wal mar'ah. Dan sungguh kaum muslimin telah ijma' sepakat wajibnya mandi bagi lelaki dan wanita bi khurujil mani, disebabkan karena keluarnya air mani, au ilajiz dzakar fil farj, atau disebabkan karena berhubungan badan. Paham ya? Berhubungan badan, berjima', itu sebabnya 2, ingat-ingat. Karena berhubungan badan atau jima' atau sebabnya keluar air mani baik ihtilam atau yang semisalnya. Intaha syarah Muslim. Ajma'u 'ala istihbabil wudu' qabla al-ghusl. Para ulama telah sepakat sunnahnya wudu sebelum mandi. Wudunya kecuali kaki tadi ya, kecuali kaki karena kaki disiram ketika akhir mandi. Setelah itu nanti enggak perlu wudu lagi. Apa kaidahnya? Karena hadas akbar aja hilang, apalagi yang asghar. Wudu itu kan untuk menghilangkan hadas asghar, ya enggak? Adapun kalau mandi janabah menghilangkan hadas apa? Akbar. Sehingga apa? Sehingga kalau yang namanya hadas akbar aja hilang, apalagi yang asghar. Itu ingat-ingat ya patokannya. Intaha minal istidkar. Istidkar karya siapa? Al-Imam Ibnu Abdul Bar, itu istidkar. Nah, Al-Mughni karya siapa? Al-Imam Ibnu Qudamah rahmatullah alaih. Naam. Jadi kesimpulannya mandi janabah sebabnya karena 2 perkara. Apa dan apa Abdurrahman? Keluarnya air mani, ihtilam atau yang semisalnya, atau jima' atau berhubungan badan. Ini sebab orang itu diwajibkan mandi janabah. Naam. Ada mandi yang sunnah sebagaimana tercantum dalam hadis tadi, ada mandi yang sah-sah saja. Yang penting semuanya tersiram, semuanya terkena air, yang dibedakan adalah niatnya. Innamal a'malu binniyat. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Di dalam hadis tersebut ada faedah yang sangat besar, yaitu Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau menghikayatkan, mengkisahkan atau menceritakan kepada yang lainnya tentang bagaimana tata cara mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan syariat itu mandi janabah. Karena mungkin saja banyak orang yang tidak paham untuk mengenai mandi janabah ini ya. Nah, walaupun sudah kita lewati tadi sah-sah saja, sah. Yang penting bedakan niatnya, cuma mandi yang sunnah ini kan perlu kita renungi. Bagaimana tata caranya? Nah, kemarin sudah kita lewati dalam masalah fikih. Kalau dari awal sampai akhir antum ketika setelah wudu kecuali kaki tadi, kemudian langkah-langkah berikutnya tanpa menyentuh kemaluan lagi sampai akhir, maka enggak perlu wudu lagi. Paham? Tapi kalau di pertengahan mandi kok menyentuh kemaluan atau BAB misalkan di pertengahan mandi atau kencing misalkan, ahwatnya untuk berhati-hatinya wudu lagi di akhir apa? Di akhir mandi. Karena lebih berjaga-jaga, karena posisinya kan sudah seakan-akan terbatalkan di situ. Walaupun istilahnya kalaupun taruhlah dia enggak wudu lagi karena sudah mandi besar, hadas akbar sudah hilang, apalagi hadas asghar. Paham ya? Cuman kemarin sebutkan wal ahwat, lebih berhati-hati berwudu. Karena posisinya dia telah melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu aslinya ya. Nah, kencing, BAB atau misalnya. Tapi kalau murni dari awal sampai akhir antum mandi, tidak BAB wala kencing wala syai', tinggal yang terakhir mencuci kaki karena sambungan dari wudu yang pertama tadi itu. Nah, sebelum mandi janabah tadi, na'am barakallahu fikum. Jadi ini yang sudah kita baca, yang dihafalkan insyaallah taala ini barakallahu fikum, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek, mudah dihafal. Setorkan pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah subhanahu wa ta'ala walhamdulillahirabbil alamin.